Hai Mbak Barati, Mas Ya, Yusri. Hai. Selamat datang di acara perdana dari bidang hubungan luar negeri terkait dengan yang kita sebut dengan Hublu Collabs. Kolaborasi bidang Hublu dengan bidang-bidang lain untuk membahas sejumlah isu yang beririsan dengan bidang-bidang lain. betul. Mungkin untuk pertama saya sebagai host Reza Ferianto, Kepala Biro WNI Luar Negeri, bidang hubungan luar negeri, Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora, dan saya didampingi oleh Mbak Rati. Mbak Rati adalah Kepala Bidang Perempuan. Selain bidang perempuan, mungkin kalau generasi milenial tidak terlalu mengenal beliau, tapi bagi baby boomers, beliau adalah mantan model di era 80-90. Pengusaha busana dan juga mantan ini ya, Anggota Mbak Rati ya, DPR. anggota DPR Saya Komisi anggota 10 ya. DPR 2014-2019. Periode 2014-2019. Selain itu beliau juga terkenal aktif untuk sebagai aktivis perempuan untuk isu-isu perempuan dan juga untuk pekerja migran. Perempuan harus terdepan. Tuh, pekerja migran Indonesia. Sementara Bang Yusri ini adalah seorang advokat, Aktivis. aktivis juga, aktivis untuk pembelaan dan advokasi pekerja migran Indonesia. Selain itu juga, Bang, Banyak beliau sih. beliau adalah Kepala Biro Perburuhan dan Hubungan Industrial, Industrial. bidang hukum, Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora. Tadi saya sudah menyebutkan kalimat pekerja migran Indonesia karena untuk sesi podcast kali ini, Hublu Collabs ini kita ingin membahas tentang diplomasi perlindungan pekerja migran Indonesia dalam periode pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa dengan COVID ini banyak pekerja migran yang harus pulang dan kehilangan pekerjaan dan juga mereka juga terstigmatisasi karena dianggap sebagai pembawa virus juga. Iya. Tapi mereka juga punya permasalahan yang menahun ya, Mbak Ratih, Mas Iya, Sutri, iya, betul. yang sampai sekarang mungkin masih problem, yaitu mulai dari eksploitasi fisik, kekerasan seksual, jam kerja dan sebagainya. Tapi sesungguhnya pekerja migran Indonesia itu adalah penyumbang devisa kedua setelah sektor migas. Untuk 2020 itu sekitar 158,6 triliun rupiah Luar biasa ya. tersumbang dari pekerja migran Indonesia. Padahal itu di era COVID. Sementara sebelumnya tahun 2019 mereka menyumbang 280 triliun rupiah devisa ke Indonesia. Iya, iya. Betul. Jadi kalau disebut pahlawan devisa, sudah layak mereka disandangkan sebagai pahlawan dan sudah layak juga mereka diberikan pelindungan yang optimal oleh negara karena mereka menyumbangkan yang luar biasa. Sayangnya kondisinya masih bagi mereka masih perlu dipertanyakan sejauh mana negara benar-benar memberikan perlindungan. Mungkin saya mulai dari Mbak Ratih. Iya. Bagaimana Mbak Ratih melihat dari kondisi para pekerja migran di era COVID ini? Iya, jadi ini yang menjadi prihatin kita bersama ya. Tetapi memang tidak bisa kita hindarkan bahwa keadaan ini memang harus kita berdiam diri di tempat begitu. Karena ketika seseorang mengatakan bahwa kalau saya tidak bekerja, keluarga saya akan mati tidak makan. Tetapi jika dia bekerja, dia mati dan keluarganya juga mati, Iya. begitu kan? Jadi dua-duanya mati. Jadi untuk itulah maka bidang perempuan selalu mengatakan bahwa kalau sampai ke DPD, sampai DPC atau DPW sekalipun, kita mengatakan bahwa mereka harus mengasah entrepreneurship-nya begitu ya. Ketika mereka tidak bisa diberangkatkan gitu Bang Yusri, mereka harus diasah entrepreneurship-nya gitu. Nah, entrepreneurship ini bisa jadi di Biro Pemberdayaan Perempuan bisa diajarkan macam-macam atau menggali apa yang mereka punya begitu ya. Atau juga sekarang banyak yang dipulangkan kan, banyak dipulangkan tidak diperpanjang kontraknya Ya, begitu. betul. Nah, itu
Jangan sampai mereka culture shock dari negara tujuan ke daerah asalnya culture shock lagi. Jadi mereka kan mempunyai culture shock kedua ya. Yang pertama adalah saat mereka berangkat. Lalu kemudian menyesuaikannya sudah agak lama, lalu kemudian mereka menjadi bagian daripada kota metropolitan itu, dia mendadak tidak diperpanjang kontraknya, dia dipulangkan lagi di daerah asal, culture shock yang kedua gitu. Nah ini memang harus ada pembelaan dari kita semuanya bahwa harusnya pemerintah daerah, pemerintah setempat itu mereka mengerti mana-mana pekerja migran dan diajak bertemu, kemudian ditanyakan, kemudian mereka bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada yang akan datang, akan diberangkatkan begitu ya kan. Oke, let's see pandemi akan selesai mungkin 2024 ya, 2025 deh gitu umpamanya. Nah, kita justru bersiap-siap gitu kalau saya menyetir istilahnya rektor IPB bahwa pandemi ini kita restart again gitu, reset gitu ya. Jadi reset hidup kita. Nah, seperti itu sih menurut saya. Jadi ini adalah hal yang harus kita terima dan kita meriset kembali. Dan saya rasa pemerintah daerah harus melakukan, oke, di kecamatan dia ada berapa ribu buruh migran yang pernah pergi gitu ya, dikumpulkan ya, mereka ada gathering gitu, akan menyenangkan kan gitu. Mereka suruh bercerita sedihnya apa gitu, seperti itu. Kalau menurut saya sih sekarang harusnya begitu gitu. Kalau Bang Yusri gimana Bang? Dalam melihat kondisi buruh migran, pekerja migran. Pekerja migran itu kan kalau menurut definisi undang-undang terbaru, Ya. Undang-Undang 18 2017 itu adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan mendapatkan upah tertentu. Agak sedikit berbeda dengan yang undang-undang sebelumnya. Iya, iya. Kalau undang-undang sebelumnya itu terikat kontrak dan lain-lain, artinya ada dibedakan antara yang resmi dengan tidak resmi. Kalau undang-undang sekarang ini tidak ada ilegal dan legal. Semua harus dilindungi oleh pemerintah. Baik legal maupun ilegal. Ya, jadi ya Baik terdaftar maupun tidak. terdaftar gitu ataupun ya. tidak Itu terdaftar, tidak ada illegal. prosedural dan non prosedural, prosedural. istilahnya non prosedural sekarang. Yes. Itu harus dilindungi oleh negara. Nah, dalam kondisi pandemi ini benar apa yang dikatakan Mbak Rati, banyak sekali teman-teman yang sebenarnya berada dalam posisi sulit. Teman-teman di sana ya dipulangkan, tidak diperpanjang. Ya. Nah, yang masih di sana pun penuh dengan kekhawatiran karena ada perubahan-perubahan aturan di negara setempat yang kadang membuat mereka dalam posisi kebingungan dan lain-lain. Tapi alhamdulillah karena kelebihan tenaga kerja kita itu kan pekerja migran Indonesia itu mereka ulet ya dalam bekerja. Jadi mereka tidak cepat panik juga sebenarnya. Hanya saja culture shock yang dikatakan Mbak Rati itu manakala mereka pulang ke sini, di sini kebingungan mau ngapain. Betul. Karena tidak disambut oleh pemerintah daerah dengan lapangan pekerjaan yang sudah terbiasa mereka dapatkan. Jadi harapannya kan sebenarnya begitu mereka bekerja di luar negeri, di Taiwan misalkan, pulang ke Indonesia dengan membawa tidak kurang dari 150 juta lah hasil kerja minimal itu. Mereka 2 tahun itu kontrak itu karena gajinya kan 7 sampai 8 juta. Ya. Kalau mereka sisihkan 5 juta saja itu kan sudah lumayan lah. Nah, kalau kita lihat di perkampungan PMI, di satu kampung misalnya di Kerawang atau di NTB, kalau rumahnya bagus-bagus itu pakai Pasti. TKI itu pekerja migran itu. Betul. Jawa Barat juga begitu tuh, Bang. Jawa Barat juga Iya, begitu. begitu. Jadi mereka sebenarnya sangat bukan hanya menghasilkan devisa sektor non migas sehingga disebut pahlawan devisa. Nggak bisa ya. Mereka ini sebenarnya lebih kental dengan pahlawan kesejahteraan dan pahlawan keluarga karena mereka membangun ekonomi desa. Gitu. Ya. Jadi uang yang mereka kirim untuk keluarga itu dibelanjakan oleh keluarganya ya di desa itu. Oke. Membangun ekonomi Betul. desa. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Cuman sayangnya selama ini
teman-teman kita ini hanya dibutuhkan saat pilpres saja. Selama ini teman-teman kita ini hanya dibutuhkan saat pilpres saja. Iya. Jadi mereka hanya dibutuhkan secara politik itu saat pilpres. Harusnya kan sebagai warga negara yang mesti dilindungi sepanjang negara ini ada kan, tidak menunggu pilpres harus baru ada janji-janji. Betul. Nah, tapi alhamdulillah rezim undang-undang baru ini ada desentralisasi tanggung jawab dan perlindungan. Jadi dilimpahkan juga Ya, ke ada tanggung daerah. jawab daerah, Pemprov, Pemda, kabupaten dan kota, bahkan sampai desa. Nah, cuman saja sampai saat ini dari desa sampai kota dan kabupaten tuh masih kebingungan juga. Ya klasik lah masalahnya, anggaran kan gitu. Iya, betul. Data segala macam. Padahal sebenarnya kalau undang-undang ini sejak diundangkan November 2017 disosialisasikan sedemikian rupa, atau paling tidak disiapkan sedemikian rupa anggarannya dan lain-lain, itu saya rasa akan lebih bisa dilaksanakan maksimal. Tapi kembali lagi, sebagus apapun undang-undang, Ya. kalau rakyat banyak ini kelaparan di kampungnya, tentunya bukan pendekatan hukum yang kita lakukan, tapi pendekatan ekonomi dan sosial. Harus ada solusi. Ya. Nah, solusi shock culture akan terjadi manakala mereka sudah hidup dengan enak di luar negeri, Iya. punya uang, kirim uang, sampai di sini uangnya habis. Iya. Bertahan setengah tahun, Habis itu ya mau bekerja di tempat lain tidak ada. Akhirnya balik lagi ke luar negeri gitu loh. Betul. Nah, padahal harapannya adalah bagaimana setelah mereka memajukan diri mereka di luar negeri, kembali ke daerah masing-masing setelah membantu meningkatkan ekonomi desa, mereka juga memajukan desanya. Betul. Harapannya kan begitu. Nah, di sini mudah-mudahan harapannya ke Mbak Rati dan kawan-kawan di bidang perempuan tentunya nanti hadir mengedukasi ini teman-teman ini. Wah. Mengedukasi teman-teman sehingga ibarat istilah pemerintah tuh teman-teman diberdayakan, diedukasi, diberdayakan agar apa yang teman-teman hasilkan di luar negeri itu ya sudah. Jangan sampai ibunya jadi PMI, anaknya jadi PMI, cucunya jadi PMI. Betul. Nah, harapan kita di Gelora tentunya ibunya jadi PMI, anaknya jadi pegawai negeri, anaknya jadi menteri, dan itu harapannya. Ya. Gitu lah. Bukan jadi PNI lagi. Bukan jadi PMI lagi. Ini yang mesti harus dikembangkan. harus dikembangkan ya.
Benar juga sih Bang Yusri, Pak Reza ya, bahwa PMI ini kan kadang-kadang mereka itu kan oke, let's say kita bicara pekerja rumah tangga ya, ART, asisten rumah ART. tangga gitu ya. Ketika balik ke Indonesia, mereka selalu mengatakan bahwa masa saya jadi ART di sini jadi ART lagi gitu kan ya. Tetapi kalau jadi ART juga saya maunya juga gajinya 7 juta, 9 Iya. juta, ya nggak bisa dong bisa. gitu. Tapi maksud saya bahwa kan ada personal assistant, ada sekretaris pribadi, itu yang mereka peningkatannya bisa ke sana loh. Ada kepala rumah tangga begitu. Jadi ART yang meningkat karena mereka bahasa Inggrisnya terlatih, bahasa Mandarinnya ada, bahasa Arabnya bisa begitu. Sehingga dia bisa menjadi kepala rumah tangga ya, mengatur seperti itu, jadi seperti itu. Harusnya bisa begitu gitu. Nah, itu adalah mereka tidak bisa berpikir di sana. Yang bisa adalah orang-orang yang bisa mengumpulkan mereka lalu memberikan pencerahan-pencerahan gitu. Jadi seperti itu Bang. Jadi memang diberdayakan memang harusnya. Kalau memang nggak bisa yang lain, mereka jadi pengusaha susah lah. 150 juta gitu umpamanya terus jadi buka salon. Ya karena entrepreneurship-nya belum terbangun, ya rugi akhirnya gitu loh, seperti itu. Kan tidak bisa ujuk-ujuk Bang Reza. Ujuk-ujuk. Hanya karena dia punya modal, lalu kemudian dia buka usaha yang bukan passionnya di situ. Kan segala sesuatu butuh rugi ya. passion, dia harus Kesabaran, pahami betul, sabar. betul, ya. Jadi gambaran ini kan artinya yang perlu dilakukan sebenarnya ke depan itu manakala teman-teman sudah berangkat, apa yang dipersiapkan oleh perangkat pemerintah di sini, pemerintah daerah. Iya. Jadi ya itu tadi seperti yang saya katakan, diedukasi sejak dini bagaimana mereka menyimpan uang mereka, menggunakan uang mereka secara baik dan benar, sehingga begitu balik tidak habis, akhirnya tidak ada pikiran lain, ya berangkat lagi. Nah, tapi bagaimana uang yang ada itu bisa lebih produktif dimanfaatkan. Nah, inilah PR yang menjadi ruang bagi kita Gelora bisa masuk di situ, membantu teman-teman. Karena biar bagaimanapun teman-teman ini kan punya semangat yang luar biasa. Ingin Dan pengalaman mereka luar biasa loh. punya semangat yang luar biasa untuk mensejahterakan keluarga. Padahal yang harus menjamin kesejahteraan itu kan negara. Ya. Alinea keempat kan jelas, pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, menjamin kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Arti teman-teman PM ini sebenarnya sudah membantu negara sangat luar biasa. Makanya saya kalau hanya disebut mereka ini pahlawan devisa, tidak juga. Mereka pahlawan kesejahteraan. Kenapa? Mereka sudah sejahterakan diri, dengan mensejahterakan diri dan keluarga, mereka bisa mencerdaskan anak-anak mereka. Tugas negara yang sudah selesai. Betul. Tugas negara tinggal melindungi sebenarnya. Tapi melindungi aja masih bingung. Masih menjadi PR ya. Nah, bicara tentang tugas negara melindungi dan sebenarnya sejauh mana support system yang telah dibangun oleh negara dalam mengantisipasi kayak persoalan yang sekarang dihadapi oleh PMI, misalnya seperti Mbak Rati bilang bahwa tatkala mereka datang ke sini mereka akan menemui culture shock dan kemudian mereka juga dihadapi kepada challenge uang yang mereka pakai itu dengan tanpa bekal yang cukup, mereka tidak tahu cara menginvestasikan dengan benar, ujung-ujungnya nggak sampai setahun uang itu sudah hilang. Sejauh mana yang bisa kita lihat dari isinya kesiapan pemerintah baik pusat daerah membangun support system itu dalam kondisi sekarang ini, ditambah dengan bahwa sebenarnya itu kan juga amanat dari undang-undang yang baru ya, nomor 1817 itu ya. Gimana Mbak Rati? Iya, ya ini dia tadi yang disampaikan bahwa sebagian kan pekerjaan sudah diselesaikan oleh mereka, ya kesejahteraan dan lain-lain gitu ya, tinggal melindungi. Jadi saya rasa tugas kita lah sekarang ini berbicara, kita mempunyai, kita kemarin mendukung beberapa kepala daerah gitu kan, itu aja dulu kita bicara dengan mereka gitu ya, Pak di sini umpamanya nih, kalau saya kayak besok saya ke Malut, saya akan nanya kepada orang sana, di sini banyak nggak PMI-nya gitu, PMI-nya banyak nggak gitu, kalau banyak bisa nggak, tolong saya minta database-nya dong gitu, jadi saya bulan depan kesini lagi untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Gitu, tolong pelaut kayaknya banyak seperti itu ya, jadi mungkin begitu ya, jadi pelaut tadi yang bekerja di
apa namanya di kapal ya kapal. seperti itu. Nah, Nelayan, mungkin jadi seperti nelayan. itu. Jadi tugas kita tidak bisa hanya mengkritik saja, tetapi kita Iya. memberikan pendekatan gitu kepada eh, eh, kepala daerah, gubernur kepala daerah yang kemarin kita dukung Betul. untuk menjadi kepala daerah. Kita bicara tentang perempuan, ya. Kemudian kalau hubungan luar negeri bisa bicara tentang sister city di sana, gitu kan. Waduh. Keren dong. Keren Gitu. dong, Jadi betul. seperti itu, gitu. Keren dari Mbak Rat ini. Iya, Ide-ide. jadi hukum menanyakan gitu, oke, apakah di sini sudah ada umpamanya sudah ada bantuan hukum. Ayo kita bikin bantuan hukum. Ada berapa perangkat hukum di sini? Kita jadikan satu. Masalahnya apa? Kita memberi masukan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang kita dukung waktu itu, gitu loh. Gimana bantuan hukumnya? Jadi seperti yang saya katakan tadi, edukasi itu penting. betul. Jadi memberikan pemahaman pada teman-teman ini, karena kalau problem yang kita hadapi ini kan bukan hanya teman-teman yang butuh edukasi, tapi terkadang kita menghadapi aparatur pemerintah yang juga tidak paham dengan amanat undang-undang itu. Kalau dilihat Undang-Undang 18 2017 sudah cukup bagus dengan desentralisasi tugas dan tanggung jawab. Ada di situ pemberdayaan dan lain-lain. Nah, cuman kembali lagi begitu ditanya selalu klise jawabannya Iya. terkait anggaran. Pelatihan butuh anggaran, betul. pemberdayaan butuh anggaran. Nah, padahal kan daerah masing-masing punya juga APBD dan lain-lain. Sehingga perlu tugas kita seperti yang Mbak Rati tadi katakan, kita melakukan pendekatan terhadap kepala daerah, Betul. mengingatkan beliau-beliau ini bahwa ada loh sekelompok masyarakat yang sudah punya potensi cukup bagus, sudah berkontribusi sangat luar biasa terhadap daerahnya. Tinggal bagaimana kita membina mereka, memberdayakan mereka agar lebih produktif. Dan lebih berkontribusi Lebih ya, Bang, ya, berkontribusi lagi, terhadap gitu. daerahnya. Jadi ini apa namanya supporting seperti ini yang diperlukan, perlu kita sampaikan kepada daerah-daerah. Betul. Dan pesan kita ya Bang ya, daerah jangan malu ketika masyarakatnya pernah menjadi PMI. Ini yang saya temui di satu kabupaten. Bupatinya mengatakan dengan gagah sekali, kita tidak mau dibilang kabupaten pencipta pembantu. Saya bilang, salah, harusnya pidatonya adalah kita harus sampaikan kepada dunia bahwa kabupaten ini adalah memproduksi asisten rumah tangga terhebat. Ya. Itu dong. Memang kenyataannya udah Sebenarnya jutaan berangkat gitu loh. Dan saya pernah menjadi instruktur nasional pembekalan akhir pemberangkatan. Apa yang saya motivasi terhadap teman-teman yang bekerja di sektor rumah tangga ini? Khairun nas anfa'uhum linnas, saya kata. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia. Siapa yang paling mulia? Menurut saya bilang, kalian. Kenapa? Tidak akan pernah ada majikan yang hebat, tuan rumah yang hebat, luar biasa, tampil wangi, rapi, kalau tidak ada kalian. Betul. Tamu datang, melihat rumah rapi. Siapa yang dipuji? Majikan. Berkat siapa? Berkat kalian. Exact. Berarti kalian adalah orang yang paling hebat. Tidak boleh kalian merendahkan diri kalian. Harkat martabat kalian. Pramugari bisa dapat bayaran gaji itu karena pesawat kalian yang penuhi, saya bilang. PT itu bisa mendapatkan profit, keuntungan bisnis karena adanya kalian. Coba nggak ada kalian, mau kirim ayam, saya bilang. Akhirnya mereka termotivasi. Iya. Nah ini pemahaman seperti bahwa PRT itu bukan pekerjaan hina. Hina, betul. Ya. Bukan pekerjaan hina. Pemerintah tidak perlu gengsi. Tidak perlu pemerintah memaksakan. Kita ganti istilah misalkan. Kita nggak usah kirim. Mau istilah apapun deh. Istilah. Ya namanya kerja di rumah tangga ya udah pekerja rumah tangga. Mereka Asisten pekerja rumah tangga. that's very good. Yang penting hasilnya halal. Betul. Yang perlu diatur oleh pemerintah adalah jam kerja disepakati dengan negara di sana. Betul. Misalkan maksimal 12 jam kerja. Lebih dari itu dihitung lembur. Betul. Ini pelindungannya. Jangan lagi demand permintaan di sana banyak PRT dipaksakan oleh negara ini Yang nggak boleh belum. kirim PRT kan saking gengsi. Ya. Kan bertahap. Betul. Kita kirim aja dulu. Dikurangi misalkan ke Ya. Taiwan, kebutuhan di Taiwan kan pemerintah bisa Sampai 1000 gitu ya. 1000. Kita kirim Kita 500 kirim dulu. 500 dulu. Di berjeningnya adalah Taiwan kan ada job formal juga. Udah PRT 500, ininya 500. Isi yang- Hong Kong tidak ada. Hong Kong tuh yang ada hanya
sektor PRT. Tapi PRT di sana bisa kuliah, bisa meraih S1 Betul, segala macam. betul. Kalau jadi PRT di Indonesia, belum ada ceritanya gitu. Gajinya cuma 700.000, Exactly. 100. Jadi ada hal yang kontraproduktif sebenarnya. Ada gengsi yang Iya. tidak diimbangi dengan solusi. Gitu loh. Mana kita boleh gengsi karena kita bisa dikatakan mengekspor pembantu. Tapi solusinya apa? Lebih baik ya sudah, ini apa adanya. Toh mereka bisa sejahterakan diri mereka, keluarga mereka, cerdaskan anak-anak mereka. Bahkan bisa membantu pembangunan ekonomi di desa. Ya. Ini hal positifnya yang mesti diambil. Karena mereka Gitu. kadang-kadang mengaspal hanya di depan rumahnya saja jalan. Bayangkan kalau itu sambung menyambung, kan menjadi jalannya bagus semuanya. Jalan bagus semua gitu loh. It's very easy sebetulnya. Mungkin untuk sesi ini kita harus akhiri karena kebetulan Mbak Ratih ditugaskan oleh Ketum untuk langsung ke Maluku Utara jam 12 ini. Beliau harus mengejar flight, jadi mungkin nanti kita sambung lagi. Padahal saya lagi hot nih. Lagi mana pada? Ya, rem mendadak ini. Saya juga lagi hot mau menanyakan diplomasi perlindungan TKI kan. Oke. Tapi itu ke depan. Statement terakhirnya Ya. Abang deh. Statement terakhirnya Ya. Abang. Yang perlindungan Enggak, Pak di Yusuf. negara Abang. tempatan itu kelihatannya Kalau pelindungan di negara penempat mungkin nantilah ya. Yang Oke, jelas siap. kalau saat ini nih dalam kondisi pandemi ada tidak kurang dari 6.000 CPMI yang batal berangkat. 6.000 6.000 lumayan lah. ya ke Asia Pasifik. Lalu kemudian di sisi lain ternyata ada teman-teman yang non prosedural masih bisa berangkat. Ke Timur Tengah, ke Timur Malaysia. Tengah dan lain-lain. Jadi harapan saya sih kalau sebenarnya ayo pemerintah itu institusi pemerintahnya harus harmoni. Jadi mari dimulai dengan undang-undangnya sudah ada. Sudah cukup bagus lah ya. Aparatur pemerintah harus sepakat melaksanakan undang-undang itu. Bersinergi. Iya, bersinergi. Kalau sudah sepakat harmoni antar institusi pemerintah, maka pelindungan PMI itu akan tercapai. Iya. Pelindungan itu kan turunannya adalah ada pemberdayaan, ada edukasi, ada pelatihan, ada dan lain-lain. Yes. Ya, bukan hanya pelindungan hukum. Ya, Tapi kalau undang-undang yang baru ini kan ada pelindungan hukum, pelindungan ekonomi dan pelindungan sosial. Ya. Ini sangat luar biasa. Nanti kita kembangkan di sesi Ya, berikutnya. mungkin nanti di sesi. Baik, terima kasih ke Mbak Ratih dan Bang Yusri untuk sesi diskusi kita podcast kali ini. Nanti kita akan sambung ke sesi berikutnya. Terima kasih.